Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Tan Yun melirik ramuan itu. Setelah tahun dan jenis ramuan itu benar, dia tersenyum dan berkata, biasanya untuk menyempurnakan pil kebangkitan jiwa, berlangsung selama setengah tahun dan paling cepat beberapa bulan. Namun, untuk memperbaikinya sesegera mungkin, aku tidak bisa sambil mengajarimu bersamaan. Kau langsung melihat guru memurnikannya dan jika ada yang tidak jelas, kau bisa menanyakannya. Kau dapat belajar sebanyak yang kau mau. Di masa depan, aku akan mengajari kau alkimia secara teratur. Terima kasih guru. Sen Subing tersenyum seperti bunga dan berharap untuk berkata, Guru, seberapa sering kau akan mengajariku? Setelah sedikit berpikir, Tan Yun berkata, Guru akan datang kepadamu ketika guru punya waktu. Kau baik sekali, guru. Terima kasih guru. Sen Subing berkata dengan gembira. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan gembira, Guru, sebelum kau memulai alkimia, aku punya dua hal yang ingin aku bagikan denganmu. Oh, katakanlah, ucap Tan Yun penasaran. Guru, hal pertama adalah murid ini telah menerima cucu untukmu. Namanya Nangong Ruksue. Dia tidak hanya cantik, berbakat dan berkualitas, tetapi juga identitasnya. Hanya murid yang tahu bahwa dia adalah putri kecil dari 4 dinasti suci dan dinasti suci Nangong. Oh, identitas ini tidak sederhana, ucap Tan Yun tercengang dari lubuk hatinya. Kemudian dia bercanda, seberapa cantiknya muridmu? Apakah lebih cantik darimu? Itu tidak benar, ucap Sen Subing mengucapkan kata-kata nakal, dan nada suaranya berubah. Tetapi aku mendengar darinya bahwa dia memiliki saudara perempuan yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang dia berlatih di istana peri jiwa dewa. Dia terlihat cantik tak tertandingi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dalam hati guru ini, betapapun indahnya wanita itu, tidak secantik dirimu. Ucap Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, guru. Dan aku pikir juga begitu, kata Sen Subing dengan tatapan yang tepat. Wanita manapun suka dipuji, begitu pula Sen Subing. Guru, hal kedua adalah baru 3 bulan yang lalu, seorang murid bernama Tan Yun di gerbang dalam ini murid itu naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik. Mata indah Sen Subing mengandung warna gembira yang sulit disembunyikan. Ah, benarkah, ucap Tan Yun pura-pura kaget. Tidak ada yang pernah menaiki pagoda ruang waktu terbaik ini dalam 50.000 tahun. Tan Yun benar-benar berbakat untuk mendakinya, ucap Tan Yun berpura-pura tidak tahu. Sen Subing berkata sambil tersenyum, Guru, kau tidak tahu. Ketika Tan Yun bergabung ke gerbang dalam, 9 kepala divisi gerbang dalam, termasuk murid ini, semua kami mengira dia itu tidak berguna, dan tidak ada yang ingin membawanya ke gerbang dalam. Alasan mengapa aku menerimanya adalah karena tetua agung dari pintu luar tidak ragu bersumpah untuk melindunginya. Kemudian, aku juga tidak berpikir ternyata dia jenius. Sekarang setelah melihat ke belakang, aku benar-benar merasa bersalah padanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah kau merasa bersalah karena menganggapnya sampah tak berguna? Iya, ucap Sen Subing dengan nada meminta maaf, Guru. Aku merasa semakin bersalah atas apa yang aku lakukan belakangan. Apa itu? Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Sifu, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia naik ke lantai 108 dan menciptakan sejarah bagi murid gerbang dalam. Murid ini seharusnya membawanya untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Sen Subing berkata, tetapi murid ini sangat egois sehingga aku tidak menerimanya sebagai muridku sendiri. Karena dia kan kebun obat Lingsan adalah pelayanku dan memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Meskipun aku adalah nona mudanya, tapi di dalam hatiku, dia sudah seperti kakekku sendiri. Dia telah menjadi diaken selama bertahun-tahun. Aku ingin membiarkan Tan Yun bersamanya. Ketika Tan Yun suatu hari nanti pindah dari gerbang dalam, aku bisa mengajukan diaken itu ke kepala Tang untuk jabatan penatua. Selain itu, Tan Yun tidak tahu seni alkimia. Jadi murid ini tidak membiarkan dia belajar pemurnian obat. Aku dengan egois meninggalkannya di kebun obat Lingsan dan dia masih seorang murid pekerja hingga sekarang. Guru, apakah menurutmu murid ini egois? Setelah mendengar hati Sen Subing yang terbuka, Tan Yun tersenyum tipis. Subing, kau sedikit egois.
tetapi keegoisanmu mungkin tidak demikian menurut pendapat Tan Yun. Ucap Tan Yun. Aku tidak paham, ucap Sen Subing bingung. Subing, ingat, ada jenis orang di dunia yang tidak peduli apakah dia dilahirkan sebagai murid biasa atau murid pekerja. Mungkin Tan Yun adalah orang seperti itu. Mungkin baik baginya untuk tetap tinggal di kebun obat Lingsan. Ucap Tan Yun. Guru, apakah benar-benar ada orang seperti itu yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Sen Subing bertanya. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Karena kau merasa bersalah tentang Tan Yun, mengapa tidak memberinya pengecualian untuk tidak mengolah kebun obat dan mengatur gunung peri dengan aura terkuat agar dia bisa berlatih dengan nyaman? Sifu, muridnya telah meminta diaken dari kebun obat untuk memberitahu Tan Yun bahwa tidak perlu mengolah obat ajaib di masa depan. Tapi untuk gunung peri belum diatur. Sen Subing berkata, ketika murid ini menemanimu untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali jiwa, murid ini akan mengatur gunung peri terbaik untuk Tan Yun berlatih. Yah, itu benar, kau tidak bisa pelit dengan murid-murid kau yang luar biasa. Ucap Tan Yun tersenyum dalam hatinya dan berkata, apa yang harus dihargai, terutama Tan Yun, harus dihargai, tegas Tan Yun lagi. Apa yang diajarkan master kepadaku aku akan mengingatnya. Ucap Sen Subing menjawab dengan getir, aku ingin memberinya lebih banyak batu spiritual kepadanya sebagai hadiah, tetapi aku harus berbakti kepada kau. Mengapa kau tidak meminjamkan aku beberapa batu spiritual dan aku akan menambahkan hadiahnya kepada Tan Yun? Dari caramu berpikir seperti itu, kau belum cocok untuk menjadi guru. Ucap Tan Yun pura-pura marah dan berkata, muridku, aku jadi sangat menyukai Tan Yun setelah mendengarmu berkata begitu, guru. Haruskah aku memanggil Tan Yun dan membawanya kepadamu? Ucap Sen Subing sambil tersenyum. Tidak, ucap Tan Yun terbatuk dan mulai fokus. Subing, karena Tan Yun memiliki bakat untuk berkultivasi, mengapa kau tidak menghadiahinya agar dia tetap berada di lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik? Sen Subing menghela nafas, aku ingin, tetapi ditetapkan bahwa mereka yang naik 108 lantai tidak diizinkan untuk naik lagi dalam waktu 1 tahun. Aturan itu sudah tua, sebagai kepala, kau dapat mengubahnya. Ucap Tan Yun. Sen Subing melirik Tan Yun, guru, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, itu tidak bisa diubah. Mendengar ini Tan Yun benar-benar terdiam. Yah, karena sudah diatur oleh leluhur, itu benar-benar tidak bisa diubah. Ucap Tan Yun berkata dengan tatapan serius. Jangan banyak bicara, Subing, keluarkan api sejatimu dan gunakan itu untuk memurnikan pil. Ucap Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak akan mengeluarkan api Hongmeng untuk memurnikan ramuan. Kalau tidak, di masa depan, dia tidak akan bisa menunjukkan api Hongmeng di depan Sen Subing. Sen Subing sepertinya tidak mempercayai telinganya. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, guru, kau dapat memurnikan cincin dewa. Kau seharusnya memiliki peralatan pemurnian alkimia yang kuat. Mengapa kau tidak memiliki tungku dan nyala api alkimia? Ini, pikiran Tan Yun melintas, dan dia kuno dan berkata, sebagai seorang guru, menggunakan api sejatimu dan tungku permurnianmu untuk memperbaiki pil secara alami akan membuat kau belajar alkimia lebih jelas. Apakah kau tidak mengerti? Ucap Tan Yun dengan serius. Aku yang bodoh. Guru yang sangat baik. Ucap Sen Subing sangat senang. Segera, mulutnya terbuka, dan api kehidupan yang benar-benar putih bersih menyembur keluar dari mulutnya, melesat ke dasar tungku permunian dan terbakar. Kemudian, kendali atas api sejati kehidupan ini dilepaskan. Dengan cara ini, Tan Yun bisa mengendalikannya. Itu bagus, muridku. Kau telah mencapai tingkat kelas menengah. Ucap Tan Yun melihat api di bawah tungku pemurnian dengan mata panas. Jika itu bukan muridnya sendiri, dia benar-benar ingin api Hongmeng yang menelannya. Sen Subing tidak terkejut ketika gurunya melihat peringkat api sejatinya. Di dalam hatinya, gurunya maha kuasa dalam hal seni alkimia. Terima kasih atas pujianmu, guru. Ucap Sen Subing berteriak dengan manis. Yah, aku akan mulai memperbaiki pil. Tan Yun berkata, bisakah kau mencatatnya? Pil pemurnian ini berisi 3 bahan. Guru, aku bahkan bisa melafalkannya secara terbalik. Ucap Sen Subing berkata dengan nada sombong. Yah, aku akan memperbaiki yang pertama. Perhatikan baik-baik,
Suara Tan Yun terdengar. Sen Subing segera duduk bersila dan memejamkan mata. Ketika sutra hijau menari, kesadaran spiritual yang tak terlihat menyelimuti tungku pemurnian. Tiba-tiba, pemakungan di tungku pemurnian muncul di benaknya. Ketika Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti tungku, Sen Subing sepertinya menemukan sesuatu. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan hatinya bertanya-tanya, mengapa kesadaran spiritual guru hanyalah di ranah pemurnian jiwa? Tepat ketika Sen Subing berpikir, Tan Yun yang bijaksana secara alami tahu bahwa dia akan memiliki keraguan, jadi dia berkata dengan tenang, baru-baru ini aku telah gagal untuk menerobos ke ranah lebih tinggi, dan mengakibatkan kerusakan jiwa yang berat. Aku khawatir itu akan memakan waktu 3 atau 5 tahun untuk pulih. Ucap Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Sen Subing memarahi dirinya sendiri, ini semua salah murid ini. Karena memasang bendera di gunung dan berpikir guru tidak ingin aku menjadi muridmu. Hehehehe, walaupun aku melihat bendera itu, aku tidak tahu kalau kau mencariku. Jika aku tahu itu adalah karena muridku yang berharga, aku pasti sudah datang sejak lama. Tan Yun tersenyum, baiklah, selain tentang pertanyaan yang tidak kau mengerti dalam proses alkimia, hal-hal lain bisa kita bicarakan setelah selesai pemurnian ini, baik guru. Sen Subing berkata, dan kemudian tidak banyak bicara hal lain lagi. Tan Yun melambaikan tangannya, 5 eliksir dengan lingkaran biru dan penampakan awan hijau ditelan ke tangannya dan dia menjelaskan, 5 ramuan tingkat 8 ini yang menggantikan rumput giok yang menghidupkan kembali. Rumput Yanhun King Yun sangat mirip dengan rumput giok yang menghidupkan kembali. 5 elemen rumput giok yang menghidupkan kembali adalah air, dan airnya negatif. Satu-satunya perbedaan antara rumput awan hijau dan air adalah yin di dalam air. Oleh karena itu, ketika memurnikan pil kebangkitan jiwa, aku harus membakar peralatan alkimia yang lebih rendah sampai berubah menjadi merah dan putih, dan baru memasukkan obatnya ke dalamnya. Dengan itu, Tan Yun memanipulasi api sejati Sen Subing dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim di bawah tungku pemurnian. Segera, bahan obat dengan diameter setengah kaki di tungku pemurnian menyala merah. Sen Subing dengan hati-hati mengamati peralatan di tungku melalui kesadaran spiritual. Ketika peralatan hitam berubah menjadi putih, Tan Yun melemparkan 5 awan hijau ke dalam tungku. 5 rerumputan awan hijau Yanhun membuat suara keras di dalam wadah, dan segera mulai meleleh menjadi sepotong obat cair cian. 3 hari kemudian, obat cair itu mendidih perlahan dan berubah dari biru menjadi hijau. Ketika sudah jadi hijau 3 menit kemudian, mulailah memasukkan ramuan urutan 27 Tian Keng Swehua dan 36 ramuan urutan ke-8 Yuk Sinling biru. Tan Yun menjelaskan tanpa henti dan melemparkan obat ajaib ke dalam tungku dengan terampil dalam setengah bulan berikutnya. Sen Subing benar-benar menyadari pencapaian gurunya dalam alkimia, yang dapat digambarkannya sebagai keterampilan yang luar biasa. Dalam setengah bulan, guru telah memasukkan 1933 tanaman dari 16 jenis ramuan ke dalam tungku. Dan dia mengatakan pada dirinya sendiri sifat dari setiap jenis obat ajaib dan sedikit perubahan warna cairan yang dicampur dengan obat ajaib lainnya. Sen Subing sangat teliti sehingga dia tidak memiliki kekaguman lagi. Sementara itu, selama periode ini, Sen Subing mengajukan ratusan pertanyaan kepada Tan Yun, yang merupakan masalah yang belum terpecahkan yang dia temui ketika dia mencoba memperbaiki pil kebangkitan jiwa. Setelah mendengarkan Tan Yun menjawab satu persatu, dengan cara bercerita yang unik, Sen Subing tercerahkan dan mendapat banyak manfaat. Sudah diketahui bahwa dalam alkimia, selain teknik alkimia yang terampil, mengendalikan ribuan obat ajaib dan mengubahnya menjadi fusi obat cair, hal yang paling penting adalah mengontrol suhu api. Kontrol suhu api terkait dengan keadaan halus obat ajaib dan fusi obat. Setelah ada sedikit perbedaan, fusi obat akan menjadi limbah cair karena suhu api yang tinggi. Bahkan jika itu disempurnakan, itu juga merupakan pil limbah. Jika suhu api rendah, itu akan mengarah pada integrasi sempurna dari berbagai obat ajaib. Dapat dibayangkan bahwa pil halus tidak akan pernah mencapai yang terbaik. Karena itu, ketika orang memurnikan pil, ada 2 hal yang tabu. Pertama, jangan melepaskan suhu api sejati kehidupan ini secara ekstrim. Kedua, para alkemis akan mengontrol atribut api sejati kehidupan api dan melepaskan api sejati kehidupan atribut es untuk mengurangi dan menyesuaikan suhu.
Hanya dengan cara ini tingkat integrasi suhu api, langkah-langkah alkimia, teknik dan sifat obat saling melengkapi dan mencapai kesempurnaan. Jika ingin menjadi sempurna, harus melalui bertahun-tahun alkimia dan mencari peluang dari kegagalan. Tidak ada jalan pintas, harus mencapai kombinasi sempurna antara teori dan praktik obat untuk menyempurnakan yang terbaik. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi sama sekali tidak mudah untuk mencapai titik menjadi semurni api. Namun, apa yang mengejutkan Shen Subing adalah kelesuan yang terjadi pada Tan Yun. Dia ingin memberi Tan Yun api sejati dari atribut es untuk mengoordinasikan penggunaan suhu, tetapi Tan Yun menolak. Dalam ketidakpercayaannya, Tan Yun telah melepaskan api sejati hidupnya yang sebenarnya sampai ekstrim selama 18 hari. Ini apai alkimia dengan suhu api terkuat, luar biasa tak terbayangkan menyelimuti hati Shen Subing. Kekagumannya pada Tan Yun tidak terkendali. Dalam 10 hari berikutnya, Shen Subing berhenti menonton dan belajar, karena dia tahu bahwa guru sedang terburu-buru untuk memurnikan pil. Dia tidak bisa memahami cara yang tidak pernah terdengar dan belum pernah terjadi yang digunakan Tan Yun saat ini. Dalam 10 hari ini, Shen Subing membuka matanya yang indah dan menatap langsung ke sisi Tan Yun. Dia terpesona dan terpukau. Melalui matanya, garis samar dan sudut mulai terlihat. Dia menatap Tan Yun lagi. Tangannya yang halus, mengerutkan bibirnya, dan sepertinya dia ingin berbicara tapi tidak jadi. Kau sudah menatapku selama 10 hari. Apakah aku sudah cukup melihat? Tiba-tiba Tan Yun berkata. Wajah Shen Subing yang mempesona, berubah menjadi terlihat sedikit rasa malu, baru kemudian menjadi normal, dan berkata dengan lembut, "Guru, dapatkah kau menjawab pertanyaan murid ini dengan jujur?" tanya Shen Subing. "Katakan padaku dulu," ucap Tan Yun berkata dengan lemah sambil mengendalikan api untuk memurnikan pil. "Guru, berapa umurmu?" ucap Shen Subing berkata dengan lemah. "Itu rahasia, aku tidak bisa mengatakannya," ucap Tan Yun tanpa ragu-ragu. Itu, Shen Subing tidak tahu kenapa. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat dia berbicara. "Lalu, seperti apa penampilanmu, guru?" tanya Shen Subing. "Oke, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya." Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga.